5 penyebab toko kelontong sepi pembeli dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, yang pertama adalah kita menjual barang di toko kelontong kita harganya mahal-mahal. Nah, jika warung kita sepi karena jualan yang kita jual itu mahal, maka solusinya mulai dari sekarang kita segera melakukan evaluasi harga lagi. Emang ketika kita jualan mahal itu, maka kita akan mendapatkan untung yang lumayan banyak juga. Tetapi masalahnya, jika kita tetap bertahan menjual dengan harga yang mahal dengan tujuan untuk supaya dapat untung lebih, maka bisa dipastikan pembeli itu lama-kelamaan akan berkurang belanja datang ke warung kita. Karena mereka akan tetap mencari toko yang lebih murah. Bahkan perbandingan harga 500 pun mereka akan pergi memilih toko yang lebih murah. Jadi jangan salah guys ya, kalau kita menjual harga mahal, terus pembeli jarang beli, terus barang kita tertimbun, apa gunanya kan guys ya? Lebih bagus kita cari untungnya itu sedikit yang relevan, tapi jualan kita laris manis. Jadi roda keuangan kita bisa berputar tiap harinya. Jadi usahakan cari untung yang standar aja guys ya. Nah, penyebab toko kelontong sepi yang kedua adalah barang dagangan yang kita jual di toko kelontong kita itu kurang lengkap. Nah, kita jangan berprasangka buruk ya guys ya. Kok warungku sepi ya? Padahal kenyataannya barang dagangan kita lah yang tidak lengkap. Nah, jika toko kelontong kita tidak lengkap, segera kita cek kondisi barang apa aja yang belum ada di toko kelontong kita. Misalnya kita belum jualan pulsa, token listrik, terus kelapa parut. Alangkah lebih baiknya kalau ada modal lebih kita melengkapinya segera, karena kelengkapan barang memiliki pengaruh yang cukup besar untuk mendatangkan pembeli datang ke warung kita ya guys ya. Karena pada umumnya pembeli itu suka dengan warung yang lengkap ya guys ya. Nah, selanjutnya penyebab warung sepi pembeli yang ketiga dan bagaimana cara mengatasinya adalah adanya muncul pesaing toko kelontong yang lebih baik daripada toko kelontong Anda. Misalnya toko kelontong itu lebih lengkap daripada toko kelontong Anda dan lokasi toko kelontong itu sangat strategis. Misalnya yang tadinya baru Anda yang jualan di perumahan Anda, di gang perumahan Anda, terus tiba suatu saat ada pedagang baru yang buka juga di daerah sekitar Anda. Jadi yang tadinya hanya Anda aja yang jualan di perumahan itu, sekarang dengan adanya bertambah pedagang baru, maka bisa dipastikan pembeli yang datang belanja ke warung Anda itu akan berkurang, karena rata-rata pada umumnya pembeli itu akan lebih mau datang ke toko yang lebih dekat lokasinya dari rumahnya. Jadi guys, jika keadaan toko Anda sepi karena munculnya pesaing baru, maka solusinya adalah Anda bisa meramaikannya dengan cara menjual beberapa barang dengan harga yang paling murah dibandingkan toko pesaing Anda. Ambil untung sedikit saja dari beberapa barang dagangan. Yang penting Anda tidak jual rugi. Anda tidak usah takut rugi karena rata-rata pembeli yang belanja datang ke toko kelontong tidak mungkin hanya membeli satu item saja. Kadang mereka juga campur membeli, misalnya tadinya mau beli beras, kadang mau campur beli jajanan, indomie, telur. Nah, dengan begini maka Anda bisa mengambil untung lebih dari barang yang Anda jual. Nah, seperti itu guys ya solusinya. Penyebab toko kelontong sepi pembeli dan cara mengatasinya yang keempat adalah Anda tidak konsisten menetapkan waktu buka tutup warung kelontong Anda. Jadi misalnya Anda buka toko kelontong itu suka-suka Anda, hari ini buka jam 7, besok buka jam 8 pagi, besoknya lagi tutup jam 8 malam, besoknya lagi jam 9 malam. Jadi nggak menentu guys. Jadi pembeli itu kadang bingung mau belanja ke tempat Anda karena waktu operasional buka tutup toko Anda tidak konsisten. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya adalah alangkah lebih baiknya kalau Anda itu bisa membuka toko kelontong Anda itu jauh lebih pagi jadwalnya dan tutupnya itu jauh lebih lama atau lebih malam ya guys ya. Misalnya keuntungan kalau Anda membuka toko kelontong Anda lebih pagi, misalnya jam 6 kurang itu biasanya rata-rata ibu-ibu banyak yang mencari bumbu-bumbu dapur ya guys ya. Atau misalnya dia kehabisan gas, kehabisan garam, terus kayak mau beli telur. Nah, keuntungan kalau kita tutup warung lebih lama atau lebih malam, keuntungan yang diterapkan itu biasanya pembeli yang kadang malam-malam ada, misalnya bapak-bapak mau beli rokok, terus karena lapar mau beli mie instan, terus pas malam-malam baru ingat
besok paginya mau masak terus harus stok malamnya itu misalnya mau beli telur. Jadi ada juga manfaat kalau kita buka warung itu lebih awal dan tutupnya lebih lama ya guys ya. Jadi itu sangat pengaruh konsisten operasional buka tutup warung ya guys ya. Itu tergantung daerah masing-masing. Kalau seperti saya biasanya itu jam 8 itu udah mulai sepi. Jadi jam 9 malam teng itu biasanya warung udah saya tutup ya guys ya. Nah, penyebab toko kelontong sepi pembeli dan cara mengatasinya yang kelima adalah pelayanan yang kurang ramah terhadap pembeli. Jadi, kalau Anda melayani pembeli Anda dengan muka yang ketus, muka masam, jutek, maka siap-siaplah Anda ditinggal pembeli. Karena ibarat kata pembeli itu adalah raja. Dan dampak positif kalau Anda melayani pembeli Anda dengan ramah, maka pembeli akan loyal datang belanja ke warung Anda. Karena pembeli itu pada umumnya tidak mau tahu urusan pribadi Anda. Mereka itu tujuannya ke warung ya belanja, bukan mau kepoin urusan pribadi Anda. Jadi, kalau Anda punya masalah, jangan Anda sangkut pautkan, Anda imbaskan kepada pembeli yang datang belanja ke warung Anda, karena pembeli tidak mau tahu masalah Anda. Jadi tetaplah layani pembeli Anda sebaik mungkin ya guys ya. Terus tips tambahan, usahakan tata warung Anda serapi mungkin, jaga kebersihannya, karena pembeli itu akan nyaman belanja kalau Anda itu rapi menata warung Anda, terus bersih dagangan Anda. Nah, sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat ya guys ya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih sudah menonton video saya guys. Bye.